Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Vika Larasati Prativi dengan nomor induk mahasiswa 233333027 dari Prodi Ekonomi Pembangunan semester 6. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana sih cara menganalisis sebuah data menggunakan aplikasi EViews 13. Untuk mata kuliah aplikasi komputer dan statistik yang diampu oleh Bapak Imsak Rohmadi, Sarjana Ekonomi, Master of Science. Di sini saya sudah menyajikan sebuah data. Saya menggunakan data time series yaitu dari 1996 sampai 2025. Saya menggunakan 3 variabel, yakni kemiskinan sebagai variabel Y, TPT atau tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel X1 dan upah minimum sebagai variabel X2. Di sini saya akan mencoba menganalisis data tersebut untuk uji-uji seperti uji normalitas, multikol, uji hetero, uji auto, dan analisis regresi, uji T dan uji F, dan uji determinasi. Baik, kita mulai uji yang pertama yaitu uji normalitas. Untuk uji normalitas kita buka dulu EViews-nya. Ini tampilan pertama kali saat buka EViews 13, kita X saja. Untuk memasukkan datanya kita klik file, klik new, klik word file. Ini karena pakai data time series, kita menggunakan date regular frequency. Ini annual. Terus untuk start date-nya tadi 1996. Terus end date-nya 2025. Di oke saja. Oke. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita upload, kita masukkan datanya dengan cara quick empty group. Terus kan tampilannya seperti ini, kita pentokkan ke kiri, ke atas, terus kita masukkan datanya, kita salin, kita blok dulu, terus kita salin dengan cara Ctrl C. Terus kita masukkan Ctrl V, kita tempel. Yang ini kita ganti dengan Y. Yes. Ini X1. Yes. Ini X2. Ini tampilannya seperti ini. Kita bisa X saja atau close. Yes. Nah, setelah itu tampilannya seperti ini. Kita langsung lakukan uji normalitas dengan cara quick estimate equation. Ini kita masukkan variabel. Ini Y, terus C, terus X1, terus X2. Langsung saja di oke. Nah, tampilannya seperti ini. Ini tampilan awalnya. Terus kita lakukan uji normalitas dengan cara view residual diagnosis, terus histogram normality test. Nah, tampilannya seperti ini. Ini karena tidak bisa disalin, kalian bisa screenshot dengan cara Windows Shift S. Nah, karena saya sudah screenshot dan nyalin di sini, ini hasilnya. Nih, sama ya. Kita langsung saja, kita lihat saja di Jaguebira dan probability. Di sini sudah tak tulis untuk kriteria pengujiannya. Untuk nilai prop yang lebih dari 0,05 itu terdistribusi normal,
untuk nilai prop yang kurang dari 0,05 itu tidak terdistribusi normal. Untuk pengujian Jacques-Birenya atau JB itu untuk nilai JB yang kurang dari nilai chi-square 5% itu terdistribusi normal. Untuk yang nilai JB-nya lebih dari 5% itu tidak terdistribusi normal. Nah, untuk melakukan uji normality kita menggunakan tabel chi kuadrat. Itu dengan cara kita kan pakai yang 5%. Terus untuk ininya itu DK-nya DK-nya untuk mencari nilai DK itu dengan cara N-1 itu 30 min 1 29. Nih, dapat 2,557. Nah, dimana tadi nilai JB-nya itu 0,29035 dan probability-nya 0,864868. Tuh. Jadi untuk nilai JB-nya 0,290335 itu kurang dari 42,57 dari tabel tadi. Jadi bisa disimpulkan terdistribusi normal. Untuk pengujian propnya, tadi nilai propnya 0,864869 dibandingkan dengan 0,05. Jadi 0,864869 lebih dari 0,05, jadi terdistribusi normal. Jadi data yang saya gunakan bisa disimpulkan dari pengujian prop dan pengujian JB-nya terdistribusi normal. Baik, untuk selanjutnya kita lakukan uji multikolinearitas, yaitu dengan cara kita kembali ke eViews 13-nya, terus klik view, koefisien diagnosis, terus pilih yang variance inflation factor, klik saja. Terus tampilan seperti ini sudah hasil dari uji multiko. Kita salin saja dengan cara blok, terus Ctrl C. Terus saya sudah menyalinnya di Excel, yaitu ini sama ya. Nah, untuk kriteria pengujiannya yaitu VIF yang kurang dari 10 itu tidak terdapat multikolinearitas, sedangkan VIF yang lebih dari 10 itu terdapat multikolinearitas. Dan ini hasil dari ujinya itu masing-masing variabel X1 dan X2 itu 1,930948 sama ya hasilnya. Jadi dapat diinterpretasikan dengan cara berdasarkan hasil uji multikolinearitas menggunakan VIF itu diperoleh nilai VIF untuk variabel X1 dan X2 masing-masing sebesar 1,930948 yang masih berada di bawah batas toleransi 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas sehingga tidak mempengaruhi kestabilan dan keakuratan estimasi regresi. Selanjutnya kita melakukan uji heterokedastisitas, yakni dengan cara klik view, residual diagnosis, terus pilih yang heterokedasticity, terus pilih yang Glatzer, langsung OK. Nah, ini tampilannya untuk hasil yang heterokedastisitas. Itu kita menggunakan yang atas, kita salin yang atas saja, kita salin ke Excel. Saya sudah menyalinnya. Nih, kita menggunakan hasil yang prop chi-square. Itu hasilnya 0,928. Untuk kriteria pengujiannya
Jika p-value kurang dari 0,05 maka HO ditolak, dan jika p-value lebih dari 0,05 maka HO diterima. Untuk hipotesisnya, HO itu tidak ada hetero dan HA terdapat hetero. Untuk interpretasinya, berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai prop chi-square 0,1928 itu lebih dari 0,05, sehingga HO diterima dan HA ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak ada heterokedastisitas. Baik, untuk selanjutnya kita melakukan uji autokorelasi dengan cara klik view, residual diagnosis, pilih yang serial correlation LM test. Ini kita 2 saja, terus klik OK. Tampilan seperti ini, kita tinggal salin ke Excel. Saya sudah menyalinnya seperti ini. Kita menggunakan nilai Darwin-Watson stat. Untuk uji autokorelasi kita perlu menggunakan tabel Darwin-Watson. Kalian bisa mencarinya di internet. Itu kita cari nilainya, nilai DLDU-nya dari, kita kan menggunakan observasi sebanyak 30. Jadi kita di baris 30, terus untuk kelasnya kita 2 karena variabelnya kita 2. Jadi nilai DL-nya itu 1,2837 dan nilai DU-nya 1,5666. Untuk kriteria pengujiannya seperti ini. Daerah 0 sampai 1,2837 itu menolak HO atau terdapat autokorelasi. Daerah di antara 1,2837 sampai 1,5666 itu ragu-ragu. Dan daerah di antara 1,5666 sampai 24334 itu menerima HO atau tidak terdapat autokorelasi. Dan jika di antara 24334 sampai 2,7163 itu ragu-ragu, dan jika lebih dari 2,7163 itu terdapat autokorelasi. Kita bisa mendapatkan 4 min DU itu dari 4 dikurangi 1,566. Itu terbukti 24334 ini. Dan untuk mendapatkan 4 min DL kita bisa mencarinya dari 4 dikurangi nilai DL 1,2837, itu terbukti 2,7163. Karena nilai DW Darwin-Watson stat tadi hasilnya 1,92324, itu di antara DU dan 4 min DU. Jadi kesimpulannya, hasil dari uji autokorelasi itu tidak terdapat autokorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut tidak terdapat autokorelasi atau daerah menerima HO. Yang selanjutnya kita melakukan analisis regresi linear berganda. Kenapa analisis regresi linear berganda? Karena kita menggunakan 2 variabel. Untuk menganalisis regresi linear berganda, kita langsung saja klik view, klik estimate output. Kita ke tampilan awal sebelum kita melakukan uji tadi. Ini tinggal salin saja ke Excel, saya sudah menyalinnya. Tampilannya seperti ini. Untuk analisis regresi linear berganda, kita menggunakan koefisien C, X1 dan X2. Itu bisa dengan rumus seperti ini. Kita masukkan Y beta 0 plus beta 1 X1 dikurangi beta 2 X2 plus error. Untuk beta 0-nya kita bisa dengan koefisien C atau konstanta ini 10
10.867,36 dan beta 1 itu bisa dengan X1, koefisien X1 itu 0,679293 dan beta 2 nya itu yang koefisien X2 minus 0,003248. Itu dapat diinterpretasikan nilai konstanta menunjukkan 10.867,36 di mana ketika koefisien variabel X1 tingkat pengangguran terbuka dan koefisien X2 upah minimum sebesar 0, maka nilai Y kemiskinan sebesar 10.867,36. Hal ini berarti kemiskinan belum dipengaruhi oleh TPT dan upah minimum. Untuk koefisien X1 tingkat pengangguran terbuka itu sebesar 0,679293. Itu jika pengangguran terbuka naik 1, maka nilai kemiskinan akan meningkat sebesar 0,679293. Di mana pada data tersebut tingkat pengangguran terbuka memiliki dampak positif terhadap kemiskinan. Semakin besar tingkat pengangguran terbuka, maka bisa menaikkan kemiskinan. Itu terjadi ketika upah minimum tetap di angka 0. Untuk koefisien X2-nya, upah minimum itu sebesar minus 0,003248. Jika upah minimum naik 1, maka kemiskinan akan turun sebesar minus 0,003248, di mana pada data tersebut upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, di mana upah minimum yang tinggi bisa menurunkan kemiskinan. Itu terjadi ketika tingkat pengangguran terbuka tetap di angka 0. Untuk errornya sendiri tidak ada, jadi error berarti faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan yang dimana di persamaan tersebut bernilai 0, maka tidak ada pengaruh lain selain tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum yang mempengaruhi kemiskinan. Kesimpulannya, berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di mana peningkatan tingkat pengangguran terbuka akan meningkatkan kemiskinan, sedangkan upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, di mana semakin tinggi upah minimum, maka kemiskinan akan menurun dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Untuk selanjutnya kita bisa melakukan uji T. Untuk uji T sendiri kita menggunakan hasil yang sama dengan analisis tadi, hanya saja nilai yang kita gunakan itu berbeda. Kita menggunakan nilai T statistik dan nilai prop dari X1 dan X2. Untuk uji T sendiri kita memerlukan tabel T yang kalian bisa mencarinya di internet. Untuk mencari nilai di tabel T, kalian harus mencari nilai DK terlebih dahulu. Nilai DK itu sama dengan N. N itu nilai observasi tadi 30, dan nilai K atau kelas itu variabel yang kalian gunakan itu 2, dan min 1 sama dengan 27. Jadi nilainya itu 1,703. Untuk kriteria pengujian sendiri, HO sama dengan variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. T statistik kurang dari T tabel. Untuk HA, variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, di mana T statistik lebih dari T tabel. Untuk kriteria pengujian propnya, prop yang kurang dari 0,05 itu HO ditolak dan HA diterima, di mana terdapat pengaruh atau hubungan yang signifikan. Untuk prop yang lebih dari 0,05 itu HO diterima dan HA ditolak, di mana tidak terdapat pengaruh atau hubungan yang signifikan. Untuk pengujian X1-nya, di mana nilai T statistik X1-nya itu 4,141035,
dan nilai T-tabelnya tadi 1,703 dan propnya 0,0003. Dengan hipotesis HO, X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dan HA, X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Jadi, T statistik lebih dari T-tabel 4,141035 lebih dari 1,703. Dan untuk nilai propnya itu kurang dari 0,05, di mana 0,0003 kurang dari 0,05. Dan kesimpulannya, HA diterima. Variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dan diketahui bahwa X1 berpengaruh positif terhadap variabel Y. Untuk pengujian X2-nya, di mana nilai T statistik X2-nya itu minus 9,360593 dan nilai T-tabelnya itu 1,703 dan propnya itu 0. Dengan hipotesis HO, X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dan HA, X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dapat disimpulkan T statistik lebih dari T-tabel, di mana 9,360593 lebih dari 1,703. Untuk nilai propnya kurang dari 0,05, di mana 0 kurang dari 0,05. Dan kesimpulannya, HA diterima. Variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dan diketahui bahwa X2 berpengaruh negatif terhadap variabel Y. Untuk selanjutnya kita melakukan uji F. Uji F di sini masih menggunakan hasil yang sama, namun nilai yang kita gunakan itu nilai F statistik dan prop statistik, di mana F statistik sendiri 1740,362 dan prop statistiknya 0. Untuk kriteria pengujiannya, HO, variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y, di mana F statistik kurang dari F tabel, dan HA, variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, F statistik lebih dari F tabel. Untuk kriteria pengujian propnya, prop kurang dari 0,5 itu HO ditolak dan HA diterima, di mana terdapat pengaruh hubungan yang signifikan. Untuk prop yang lebih dari 0,05 itu HO diterima dan HA ditolak, di mana tidak terdapat pengaruh atau hubungan yang signifikan. Diketahui F statistik itu 1740,362 dan F tabel 3,35 dan nilai propnya 0. Untuk F tabelnya itu kalian bisa mencari di internet, di mana DK-nya masih sama dari uji T tadi 27, dan untuk DF pembilangnya itu 2. Dapat diketahui nilai F tabelnya 3,35, di mana kalian bisa mencari F statistik itu lebih dari F tabel 1740,362 lebih dari 3,35. Untuk propnya kurang dari 0,05, di mana nilai propnya 0 itu kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, di mana tingkat pengangguran terbuka atau TPT dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan. Dan selanjutnya kita melakukan uji determinasi. Uji determinasi di sini masih menggunakan hasil yang sama, namun nilai yang kita gunakan itu nilai adjusted R-square, di mana nilainya 0,991733. Untuk kriteria pengujiannya, di mana adjusted R-square
mendekati 0, itu kemampuan variabel X dalam menjelaskan variabel Y sangat lemah, dan jika adjusted R-square-nya mendekati 1, kemampuan variabel X dalam menjelaskan variabel Y sangat kuat, di mana diketahui nilai adjusted R-square-nya itu 0,991733. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X dalam menjelaskan variabel Y sangat kuat, di mana variabel X dapat menjelaskan variabel Y sebesar 99,1%. Cukup sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.